Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yushiruhu tana'u ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tushiluhu huququllahi an ayyakuna li hududihi zakiran. Al-mu'minu te wong mukmin sing sejati iki alil hakiki. Al-mu'minu te wong mukmin sing sejati sing mukmin tenan. Iku yushiluhu iku nyibukno. Yushiluhu iku nyibukno ing mukmin. Apa sing nyibukno apa asana apa ngelem? Ngelem utawa muji ala Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. An ayyakuna saking yen to mengesampingkan yen to ana sapa mukmin. An ayyakuna yen to ana sapa mukmin li nafsihi maring awak dhewe mukmin iku syakiron iku wong sing syukur. Iku syakiron iku wong sing syukur, utawa wong sing untuk ganjaran syukur. Nggih kula terangno. Wa tuhiluhu lan ibukna ing mukmin. Waktu siluhu lan ibukna ing mukmin apa kuku apa hak-hak Allah Ta'ala atau hak-hak Allah Ta'ala. An ayatuna yen to ana sapa mukmin utawa ngesampingkan yen to ana sapa mukmin iku judihi maring pira-pira bagian-bagian mukmin iku zakiron ku wong sing eling. Kula maknani sarai. Syukrun nafsi ru'yatu nisbatil af'al al-jamilah. Syukrun nafsi utawi syukure awak-awak atau syukure nafsu, syukure kehendak diri. Iku ru'yatu nisbatil af'ali, iku ningali nisbatna pira-pira perilaku al-jamilati ingkang apik. Wal akhwali lan pira-pira tingkah alhamidati ingkang terpuji ditingali ilaiha, iku maring kenyataane nafsu, atau maring awak dhewe nafsu. Awak-awakan. Wong sing cara berpikir demikian berarti wazalika atau mengkono-mengkono kabeh iku berarti sanaan ku muji alih ing atase nafsu. La wa ti asana ala nafsi ku mabodun iku barang sing bertentangan. Lisana imaring ngelem ala wa ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Wa dzikru hadiha utawi maknane eling-eling bagiane nafsu. Iku ngene, ninik tika di annalaha, saking mengektekati, tak temene iku berhak kedue nafsu, hakon ono gak. Alama ing atase perkara yak lalu kang lakoni sapa mukmin ku ing manapa ati sang pira-pira taat. La wa tawi ngene iki, maksudnya merasa berhak mendapat imbalan. Iku madhun iku bertentangan. Lil qiyami maring jumeneng hukumillah Ta'ala, kelawan hak-hak Allah Ta'ala. Kelawan hak-hak Allah Ta'ala. Fal mukminu mongko te mukmin al hakiki yu ingkang hakiki. Iku layal tafitu iku ora ningali sapa mukmin, ora melengak maksud ora ningali sapa mukmin ila nafsihi maring awak dhewe mukmin. Filis dadi sayin. Ing dalem nisbatno perkara apa wae minal mahal sini sang pira-pira kaapian ilaiha maring ikilah nafsihi. Wa fi talabi hajjun ing dalem golek bagian alih ing atas sesek lahar balik ning nafsi. Bali siruhu balik ibuno wong mukmin apa asana ngelem-ngelem ala Allah Ta'ala ing atas Allah Ta'ala. Wal khirsulan nungteng utawa tenanan ala taufiati jami'i hukumihi ing atas nuruni hak-hake kabehane hak-hak Allah. An jami'i dalika sangking atau mengesampingkan sangking anu cara nahunu lil mujawar zaman ini menjauhkan anjam idalika ngeduwi sangking hak-hak nafsu anjam idalika ngeduwi sangking hak-hak nafsu. Niki terus kula waca donga niki sangking Musnadu Ahmad mengke kula terangno badhe makna donga niki. Soal ini kula niati sange dalem kula fotokopi di ambak sing donga niki. Nggih persiapan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habibir Rahmanil ladzi nazala 'alal Qur'an sanging ketasi Allah alladzi rupane Habibir Rahman. Nazala ingkang tumurun alih ing atase ladzi apa Al-Qur'an kok apa Qur'an. Muhammad rupane kanjeng Nabi Muhammad
Al-mahfufi yang kang den liputi atau den kebaki beribuan iklan ridane Allah Ta'ala. Niki donga ajarane Kanjeng Nabi ini. Oh Ramadan itu senajan pisan dengan wonten nggih kompensasi ngadepi pengiran tuan pengiran. Allahumma jawab fatir samawati kang ngatur pira-pira langit wal ardi lan bumi. Alimul ghaibi kang pirsa alam ghaib wa syahadati lan alam syahadat. Kalau kalian malik. Allahumma jawab fatir samawati iku zat sing ngatur pira-pira langit wal ardi lan bumi. Alimul ghaibi kang pirsa alam ghaib, alam sing tidak kasat mata wa syahadati lan pirsa alam syahadat, alam sing ketok. Inni a'hadu ilaika. Inni sak temen ingsun a'hadu iku gawe perjanjian ingsun. Ilaika maring panjenengan. Ingsun gawe perjanjian bil hayati dunya ing dalam ikilah penguripan kang donya. Penguripan kang bersifat donya. Ani sak temen ingsun asyhadu bersaksi ingsun ing sune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud, ora ana pangeran kang hak iku maujud, illa anta kecuali panjenengan. Wahda kaya siji jenengan nasari ka ora ana sekutonan kumujud, ora ana rival, ora ana mitra iku mujud laka kedhe panjenengan. Wa anna Muhammadan sak temen Kanjeng Nabi Muhammad iku abdi kayu kawulane jenengan wa rasulul kalam utusane jenengan. Fa inna ka mongko sak temene panjenengan intasilni lamun pasrah panjenengan ni ingsun. Jenengan masrano kula ila nafsi maring awak dhewe ingsun, berpikir ingsun atau cara berpikir ingsun awak dhewe ingsun. Nak kula jenengan patrana awak kula piyambak, syukur ribni mongko mesti mendekatkan apa nafsi ni ing ingsun menasari sang keburukan. Wa tiba iklan ngadoh napa nafsi ni ingsun nal khairi sang kaapian. Wa inni lan tak temen ingsun la asiku ora percaya ingsun ila rahmatika kecuali rahmat panjenengan. Fatal mongko damel panjenengan limar ingsun indah ana ing sandinge panjenengan ahdan ing siji perjanjian. Tuwak ini kang nuhoni panjenengan iki ing akhir. Yaumul kiamat ing dina kiamat. Inna kata nemene panjenengan kula teklifu lan nyulani panjenengan almi aga ing janji. Wong sing maca donga iki, sing maca donga niki sebagai komitmen hubungane mbek Allah. Illa qala kecuali dawuh sapa Allah. Illa qala kecuali dawuh sapa Allah li malaikatihi maring pira-pira malaikat Allah yaumul kiamat ing dina kiamat. Dawuh pengerane malaikat inna abdi. Saat temne kawula ingsun patahida. Sing teman-teman gawe perjanjian sapa abdi ya maring ingsun. Adan kan perjanjian tenan. Fa'ufu mongko nurunya sira kabeh, mongko nepati ya sira kabeh ing akhir. Iya ing abdi. Nawes ngoten sayus khilu wa jannah. Mongko bakal nglebokno ing akhir sapa Allah al-jannah ing swarga. Kala sapa Suhail. Faktor itu mongko nyritano ingsun Al-Qasimah bin Abdurrahman, ing Qasim bin Abdurrahman ing nama rawi. Anna awalan akhbara bidata wa kata. Anna awalan sak temene Imam Aun iku akhbar nyritakno sapa Imam Aun bidata wa kata. Faqala mongko dawuh sapa ikilah Qasim bin Abdurrahman. Gawe ngaten ma fi ahlina. Ora ana iku tetep ing dalam keluarga kita jariyatun tewat ben perawan atau bocah-bocah putri sing meskipun perawan di ABG ila wa ya kecuali utai jariyah iku takulu ngucap sapa jariyah hadza ing dilaksuno maca fi khidriha ing dalam kamar private khidrun kamar private fi khidriha ing dalam kamar private jariyah ila wa ya kecuali utai jariyah iku takulu ngucap sapa jariyah hadza ing dilaksuno fi khidriha ing dalam kamar private jariyah. Niki hadis saking Musnad Ahmad ing wonten halaman ini. Terus sing mulai saking Musnad Ahmad niku sing mulai Allahumma fatir samawati wal ardh. Dene kula terangaken. Terus niki ngadepi Ramadan kula suwun iki diwaca derenge kula sukani filosofi dunya niki. Kula mulai saking hikam. Al mukmin ini tak paket ya, artinya satu filosofi kehidupan kayak akidah yang tidak bisa dipisahkan. Al-mu'min yusil husana ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi satiran wa tuzhiluhu hukuku wahi an ayyakuna li sududihi zakiran. Ini hikam sekali. Hikam dulu di antara kitab yang batas pegangan para wali, para orang-orang suci. Terus kalau terang-terang yang dari syariat. Standar ahli sunnah wal jamaah semenjak tahun 300 Hijriah. Itu kalau terang-terang syariat. Standar ahli sunnah wal jamaah semenjak tahun 300 Hijriah ke belakang, termasuk sampai sekarang. Itu ditandai artinya
Ya karena kita sudah tidak bisa mengakses langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditandai kalau fikih dalam babakan fikih itu mengikuti di antara 4 mazhab. Ini antara Hanafi, kalau urut sesuai generasi Hanafi atau Maliki atau Syafi'i. Kemudian yang terakhir nama Ahmad bin Hambal atau nama Hambal. Dan dalam bertasawuf, cara berpikir secara rohani tasawuf, ini ku anut Abdul Qasim Al-Junaidi. Ini Abdul Qasim Al-Junaidi atau mengikuti Imam Ghazali. Dan dalam tarekat itu diantaranya ini yang mulai kontroversi tarekat. Tapi yang utama kita cara yang mudah disepakati ulama itu ikut Bahauddin An-Naqsyabandi atau Abdul Qadir Al-Jilani. Yang Bahauddin An-Naqsyabandi disebut tarekat Naqsyabandiyah, kemudian yang Abdul Qadir disebut tarekat Qadiriyah. Selain dua tarekat ini itu ada sisi-sisi yang memang kontroversi karena tidak mudawwan. Misalnya kontroversi tentang tarekat Tijaniyah. Itu dulu tahun 36 kan jadi prahara di Surabaya sampai kerusuhan. Yang satu muji-muji tarekat Tijaniyah, yang satu anti Tijaniyah. Itu juga tarekat kasus Safiria, kasus Bedawiyah macam-macam. Jadi yang mudah itu karena kontroversi itu kemudian banyak ulama yang mensandarkan lewat tarekat mudah lewat keputusan itu sampai mantapnya. Ya, lewat tarekat mutabak. Dua kali ini malah. Untuk yang tarekat itu yang mudah diikuti adalah Naqsyabandiyah. Itu yang disebut tarekat mutabak Naqsyabandiyah. Kemudian Qadiriyah. Kemudian sebagian pakai kasus Tijaniyah, kasus Salusiyah, Bedawiyah, macam-macam termasuk. Yang paling dulu jadi tragedi itu Safiria. Kenapa? Safiria. Itu macam-macam ya. Nah, dalam pegangan ilmiah tasawuf, itu hampir semua kiai, semua ulama di seluruh dunia itu pakai hikam. Di kitab ini di Pulau Wajah, pakai hikam. Kelebihan daripada kitab hikam ini, karena dekati Ramadan, kalau ngomong hal-hal yang sakral, kalau tetap bisa tapi ngomong hal yang sakral. Al-mu'min yusilu sana Allah. Jadi kesalahan kita cara berpikir itu kadang kita hubungan di Allah Ta'ala itu hubungan dagang. Misalnya wong sing sholat memang waktu mesti swarga, sing zakat mesti apa? Sehingga karena dijamin mlebu swarga, itu kita juga akan panik ketika itu nak ditompo, nak ora ditompo mlebu. Jadi ketika dijanjeni itu kan terus syarat. Dengan syarat tadi, nak ora ditompo ora bisa mlebu. Kiai-kiai sing dramatis syarat itu ditompo siji kudu ikhlas. Selain ikhlas itu pantas, bukan apa rupiah mesti ikhlas. Selain ikhlas itu pantas, untuk syarat sejata ditompo itu lantanalun biro kata tuntiku mimma itu dia lo senengnya. Jadi nak titik kuru penyakit dan bagaimana tompo itu rasi tompo. Jadi syarat sejata ditompo itu dia lo seneng. Mulanya sahabat Ansari dibutuh papa. Barang wajirin orang Arab radi butuh tak sebenarnya itu kebutuhan pertama dijual butuh itu. Itu juga itu lagi. Tapi tak juga itu elek. Orang itu nama. Paham? Jadi kena makan juga elek orang ibadah. Nak makan juga ini apa? Itu pengeran gaya syarat ulang tanah alim birro atau itu. Dan itu sahabat bisa melakukan. Kalau saya itu juga sahabat. Dia punya banyak kebun kurma. Ketika ayat itu turun, biasanya dia sudah dari Nabi kurma orang kilo, 3 kilo, orang kertas. Barang itu turun meriang. Ya Rasulullah, silakan pilih kebun saya yang terbaik, yang paling baik, yang paling strategis menurut Anda. Dan itu saya sudah kotak. Karena selama ini yang saya pikir-pikir yang saya kasihkan kok tak kedua meriang. Nah, kira tempat cerita, wa innali bustanan beruka. Kalau ini gajah kurma paling bagus dan paling strategis ini itu formanya itu bagus, secara strategis dekat Masjid Nabawi, berarti dekat dalamnya kan ini. Itu saya kasihkan kepada Anda. Kalau api ini gunung itu akan dimatikan ya London. Jadi ini mereka satu itu gunung mana kok? Dan sebagian ayat lain, wa atal ma'ala ala hubbi. Jadi kalau memberikan harta itu ada unsur senang. Ini kalau ini buat ini kita aktif ini, kalau ini mulai kerja dengan kita ini, mengambil alih dulu.
tuku barang anyar nganti lalu. Mereka kemudian sudah aku kudu nonton ini paling gak banyak. Ya memang begitu tuh. Boleh. Mau syaratnya sisi ikhlas, nomor loro kudu kudu dikakno wong sing ana fungsine kanggo agama lha itu repot. Ya cuma itu subjektif. Ya, napa? Subjektif. Fungsi kanggo agama itu ada yang cara berpikir. Nah, kiai yang mengarano itu napa? Ya. Lah anak ulama nggih, muni ulama. Ulama kiai itu, kiai ora kudu alim kan. Lah ulama kudu alim tapi ora mesti kiai. Kadang ulama itu cara dengar ramai yakinkan, bukan ada kegiatan. Ulama ini kelemahannya ratus nopo. Udah saya enak. Terus satu ulama mulai bisa kan tidak enak. Konfusi rapati nopo ini. Mungkin. Teori sedekah itu agak bersyarat harus yang berfungsi agama itu mulai dibatalkan. Itu semenjak Nabi cerita. Ini rumah Allah. Ini kalau cerita syariat. Dan ini hadis sahih. Fungsi sedekah tidak dikasihkan orang yang hanya terkait agama itu semenjak Nabi ngendikan suatu saat karena fibrun akhbaril Yahud, orang-orang pintar Yahudi zaman Bani Israel itu melakukan 3 sedekah yang kontroversi dan itu oleh Nabi dipuji fibrun akhbaril Yahud. Jadi kata-kata temriki sing biasa sedekah nakal-nakal tak wari ilmu ini. Padahal ada dia mergo kancane Pak. Tapi itu tetap oleh ilmu. Dia itu orang soleh, ulama, pinter. Tapi suatu saat dia mensedekahi zaniatun, seorang lonteng. Akhirnya jadi kunjungan, seorang kiai mensedekahi apa? Nah itu kan kalau dicurigai transaksi kan ngeri betul. Paham? Karena itu beda apa? Transaksi. Jadi kunjungan, seorang ulama mensedekahi zaniat. Kontroversi belum reda, dia mensedekahi maling. Mau tambah parah mana? Maling kenapa? Yang terakhir, nyodaka yang juga. Jadi 3 kontroversi yang selesai, melakoni 3 sedekah yang apa? Kontroversi. Lonte, maling, wong itu. Pokoknya keluar itu benar. Cara standar itu ramai apa? Ya karena orang Israel, diri kanjeng Nabi, jadi orang tahu ngasih takdir. Orang mau ngasih apa? Karena dia seorang ulama, ya mulai dulu itu kalau ulama kan diberi uang untuk khusnudon. Orang nggak berani mengadili, mau kontroversi, tapi orang tetap punya khusnudon. Jangan-jangan punya alasan. Cara tadi itu terus kita bayar, dikonfirmasi. Gimana kok aneh? Sudah kok nih gue lonte. Ini jawab. Lah iya, lonte nanti itu orang boleh juga. Mulai tak kiri juga orang lonte dipakai. Berapa kali orang pintar mulai terjadi. Maling nanti maling juga, itu nggak gampang dipakai. Mulai masuk-masuk ke tua ya. Lalu seperti tangan untuk mesin itu mikir. Yang terakhir, lalu juga. Ya uang nanti muat jadi nyimpen dulu, nggak berkorot temen. Mbak nak nyimpen temen dulu, tak tambah. Semenjak itu terus ada aturan pakem tentang nopo. Karena tentu orang ini punya lingkungan, punya komunitas yang macam-macam. Terus itu diperkuat oleh akwal. Akwal itu begini, perilaku. Ketika era Sayyid Ali Zainal Abidin, ya, pokoknya ini ciri ngaji saya itu musalsal. Saya ini seorang ulama, jadi semua ilmu saya itu musalsal ila Rasulullah. Soal keauraan itu menjadi manusia. Sekali kusuk malah rara gue. Malah cuma anak keluar kusuk teman. Ya, kusuk bilang nanti ngelana tenang. Ini apa rala ini? Kusuk bilang enggak tak. Jenengan cek wadah sendiri itu lah. Dibandingkan belum kumpul malah repot. Orang ulama tenang kumpul uang. Orang ulama tenang kumpul uang mesti nabo. Orang tetap tenang minta ulama. Belum bira-bira cek belum kumpul jenengan. Oke. Sayyid Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyid Husain yang matinya dibantai oleh kelompoknya Yazid. Itu ketika dia memutuskan jadi seorang sufi, ini sering bayari penyair. Kalau saat ini wartawan, penyair dulu itu media menghujat orang itu lewat apa? Saya. Memuji orang medianya juga lewat. Itu yang dihikayakan Imam Ghazali. Saya dan Zainal Abidin itu sering memberi uang sama orang namanya Farsad. Farsad itu seorang penyair. Sering dikasih. Suatu saat ada yang protes. Mulai dulu yang namanya penyair dekat dengan kefasikan. Karena seorang itu ya mau nyair, nyabu, nge-flash, pokoknya tak naik diri.
Ketika beliau ditanya, kenapa Anda sering bersedekah sama penyair? Wa khairul mal ma'wuqiya bil araf. Dan itu yang dihikayakan Imam Mujahid di Ihya. Wa khairul mal ma'wuqiya bil araf. Sebaik-baiknya harta itu yang dipastikan di wong sing ketangkeman, nggo jaga kestabilan. Jika nak misalnya apal Quran atau kiai, orang wong fasik kiai kan jengkel wong lunak-lunak ning musul. Orang wong hafid amen terus untuk ciri utama wong fasik itu seneng duit. Nggih, ciri utama wong fasik itu seneng kakek imangan tadi dia meneng. Ora tak terang lo baru kayak ngapal Quran ngene ora apa wong fasik terangno. Wong fasik itu roti mangan tuh. Lah itu saya tadi sudah buku sengaja modal uang dengan potensi cara berpikir ngono itu paham. Paham. Jadi kira-kira cangkeman elek disudah sing potensi cangkem elek. Jadi dan saat itu beliau membuat satu kaidah wa khairul mal ma'usiya bil arab. Api-api dunya itu sing iso bojoku harga di. Jadi sing potensi cangkem elek napa? Dan itu ternyata yang cucunya Rasulullah itu Said Ali bin Al-Abidin itu bin Husain, tentu kita tahu Husain putranya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Itu karena melakukan, kata beliau, saya melakukan wasiat mbah saya. Ini itu jaduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi dawuh wa ahsin man ata ilaika. Sebisa mungkin kamu berbaik-baik sama orang yang menjelek-jelekkan. Paham? Jadi nak berarti gede. Anak itu ngapiin aja ribet. Belum sedikit. Ya repot nih, repot. Mulai dulu ciri utama orang fasik itu seneng apa? Mulanya Quran jadi rumus itu. Dan saya iman betul Pak. Iman saya karena tahu, bukan sekedar iman tapi karena apa? Ketika banyak orang yang diselamatkan Allah dari prahara kemudian dia tobat. Itu menjadikan Allah Ta'ala dalam satu kaidah ilmiah. Innama bahikum ala anfusikum mesti mata al-hayatid uang nganti sesat, nganti zalim, nganti keliru mesti krana seneng duit. Dan ini betul teori itu. Uang nganti ngelonte seneng duit, nganti maling seneng duit, seneng korupsi. Karena si Fikrun Akbarilal tadi seorang ulama dia pakai solusi seneng duit krana ngelonte. Saya gitu kita pakai duit ora usah. Lain maling ya pakai duit, saya kira usah. Semenjak itu teori-teori yang ngaji ini merugikan ulama sebetulnya. Tapi ini kan ngaji yang muat. Ya ini bukan ulama, bukan kiai. Ulama itu lebih punya nyali, lebih jujur kan. Lebih punya nyali. Lupa kan kalau yang dikirakan itu, gue nak ngasih itu nekat teman-teman. Akan gue itu apa loh? Waman rupa kaget. Gue nak ngasih itu nekat. Gue kalau nggak tahu dengan benar tapi itu nekat. Ya memang kalau ulama itu memang ciri utamanya itu relatif lebih jujur. Tapi kelakuannya ya kata kalau ini gue rapati apik teman-teman. Tapi rata ulama jangan nanti selingkuhan. Ya paling murah. Nah ini penting kolaborasi. Sehingga kalau kita dengan teori demokratisasi atau teori egaliter, sebetulnya tradisi ulama dulu itu egaliter. Jadi yang mau sedekah ya sedekah saja, tidak usah pilih. Ya mau sedekah. Kalau mau ngamal ya ngamal saja. Karena ruang untuk kebaikan ada di mana-mana dan kapan. Dan itunya di balik cerita-cerita ini diperkuat oleh cerita Rasulullah bahwa seorang lonte itu pernah pulang dari aktivitas kelonteannya itu. Bareng ngerti aku, dilat-dilat tenggene lemah, dia menafsirkan itu berarti sangat bahaya. Jadi lonte mulai dari agak priai. Tenang ya lonte, mesti nenggene sumur. Ya cara saat ini berangkang-berangkang, gerayah-gerayah macam itu. Mudah ini yang lonte mulai bisa ya, jadi sepatu put yang kena budi bola. Dan orang ada jepit tak Mustafa. Orang ada jepit bola. Jadi sepatu put yang kena budi bola apa? Akhirnya dia medun sumur karena sepatunya rasa ada jepit, kena ibu bentuk apa? Juga aku benar cari metode. Dan itu yang cerita Nabi dan itu hadis sampai Nabi bikin kaidah ar-rahimun yang kamu humur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Ini kata kulon termasuk ulama diumbal gitu ya. Kalau orang diumbal bolak-balik. Kulon ada mobil tak niati syukur, nak umbal tak niati ngamal internet, boleh tak kayak gampang. Dulu itu saya itu janggal sama bapak saya. Bapak itu termasuk dia yang terkenal senang marung. Tuh kan
di areanya sendiri, misalnya 3 kilo dari kampungnya, misalnya kiai marungan ada, anjir-anjir izin. Nah, bapak buatan gitu, marun terus. Itu dulu ya saya pernah janggal, karena saya sebagai santri juga punya kaidah muruah. Bapak kiai itu sering marun. Ketika saya tanya itu, sebenarnya kiai itu marun itu. Alasannya juga, ibu-ibu atau setengah gaya atau yang masih cantik marun, itu artinya kepengen rezeki ke adol bujang goreng. Ya adol kopi, adol hotel-hotel, adol bakwan. Kayak apa kalau dia nyari rezeki lewat menjual diri? Berarti dia marun itu sebagai penghormatan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kalau cari rezeki lewat tidak. Kalau dia tidak sempurna karena dia tidak keluarga dia tidak pakai jilbab, tetap pakai rok, itu urusan ketidaksempurnaan dan bentuk yang lain. Kamu jangan hanya melihat sisi ketidaksempurnaan, tapi orang Islami, orang jilbaban, rokan. Itu sisi yang lain. Oke lah kalau malaikat bagian elek nulis-elek dia monggo-monggo. Tapi kalau malaikat bagian apik nak fair juga harus ditulis bahwa dia begitu karena menghormati Rasulullah. Ini mendapat uang lewat jalur halal, tidak menjual. Dan saya yakin malaikat rapi dan itu harus ditulis. Tidak selama ini kita kan tidak adil. Seakan-akan sisi negatifnya saja seakan-akan percaya. Saya itu ngaji di mana-mana sering ngomong, memang malaikat di zaman akhir itu lebih bingung timbang malaikat di zaman awal. Saya orang lebih malaikat itu harus profesional karena menjaga konstitusi itu. Saya kira ada beda-beda itu, nak mau masjid satu anjing tak guru. Di satu sisi ada satu konstitusi, uang yang melakukan masjid itu tiap tak jangka ngeblok nanti. Itu harusnya melakukan masjid. Tapi malaikat kena aturan konstitusi, buka aurat di tempat umum, itu. Wah, ini. Dan malaikat yang mandiri akhirnya masjid kan berhukum. Sehingga itu meja. Jadi malaikat di zaman akhir itu lebih. Nah, mulai dengan dunia itu siapa? Ini dia itu orang bersalah itu ya gerumen. Itu yang bingung orang itu sejarah dia siaran kan? Itu sejarah dia orang sejarah ini. Jadi dan malaikat harus profesional. Iya ada terus. Ini contoh-contohnya dulu. Kalau belum terima mati malaikat itu tak ada. Ya mati ini malaikat kamu di. Ini sampai waktu itu malaikat darah ini rasul banget tak. Tetap berkuasa itu lama terus beda loh. Malaikat itu jadi bingung. Malaikat bukan pengiran, mana ngajak dulu. Malaikat itu bukan pengiran, jadi dia tensi. Pertama nanti dia mau hati soheh di mana malaikat bingung. Suatu saatnya hati soheh. Ya ini kelebihan ulama. Tak ngawur-ngawur itu misal. Suatu saat itu ada seorang yang berusaha rapat. Ini itu mata uang tak ngawur. Dia itu sudah frustasi dari tobat. Sekarang tanya seorang pendeta, apa mungkin Allah menerima tobat saya dari pendeta? Lalu bisa ngopo. Mati ini siang pun tangan bersombong. Ramskan disombong. Kaki yang disombong. Cuma dari bisa berbicara. Cuma apa sah? Karena kita satu takut kiai atau ulama. Kiai kata itu jawab. Ini kata ulama. Nah ini bukan nilai juga. Ini karena konteksnya konteks keilmuan. Jadi kalau keilmuan itu bahasa Arabnya ulama. Nah, dia itu kan dia itu apa dia? Apa ibu tidak meriang tak? Tapi apabila jamaah itu pintar dia, apa hukum meriang? Mana paroet, mana awal roda, malah. Dia itu nak tahu paroet awal malam ri. Butuh Pak Ingkana, apa Pak Ingkana telah kejadian salahan, misalnya. Itu mau fi awal itu misalkan kehadirun, saya Pak Ingkana nisaan fokus nata ini kalau guna terluka, maka. Wah, antara kewakidatan salahan. Nanti itu meriang. Nah, ulama agak meriang, tenang. Belum Quran ya, Pak Inkun Nanisaan Topas Nata ini. Padahal yang para jelas, Bintun itu separuh nak dewi. Nak loro sulisan. Nak loro. Tapi padahal redaksi Quran Topas tadi loro. Padahal cara para mulai lo. Tapi redaksinya lo Topas. Padahal ulama tapi ijma, kecuali ijma Abbas yang tidak dipakai Zaid bin Thabit. Itu 2 ke atas. Paham ya? Ini sebut tak ingin nanisaan fokus naten. Orang fokus naten tapi naten. Yang ini jadi takut orang lain. Ketika dibantah, pun cewek fokus naten gak boleh hitung loro. Al-Fawqa bina jaibatun. Mislu qawli ta'ala fadribu faqal ahmak wadribu minhum kullah.
Wong-wong kafir sing harbi iku hukum eksekusi itu dipancung. Dipancung diketok gulune tanda sing. Gulune. Tapi redaksine Quran tabriku faqal anak. Ketok tak dhuwure gulu. Lha kok kok gak gaiser kok ora ada. Paham ya? Itu lama. Oh, nak dia meriang gitu. Fenomen kok. Lha boleh belajar apa itu orang contohnya. Banyak kok sing gaiser men Quran. Bukti nih tabriku faqal anak muradan ala anak. Buatan kok aru. Pokok anak itu enggak dulu. Enggak. Tapi dalam prakteknya eksekusi kalau sampai di tempat yang Indonesia itu. Apa ini? Ini satu view itu kan. Karena versi. Datang bebas orang. Ini kok tenang. Kalau kiai yang terbaik tetap tenang. Jangan saya tenang. Lalu tadi kita cerita, betapa anak ulama itu bulat permainan ilmu ini benar. Wong fokus naten itu artinya apa? Isnaten. Ini saya nampak naten. Ada fokus yang jahit. Jadi itu penjadi saya tabriku fokus anak. Itu kan tidak fokus anak karena fokus anak apa apa? Ini ulama. Bagian ngotot itu pun bulat-bulat ngotot apa? Walhasil akhirnya si tukang pembulu takut ulama. Jadi ulama tenangnya. Jadi orang muni, nah ulama kamu ini orang apa masuk mata ini yang satu orang apa goblok. Ulama muni darah ini mata ini orang apa. Jadi lawak goblok. Muni orang apa goblok. Mata ini tertutup. Tapi kan yang tanya itu mau tanya gini kok. Apakah masih bisa toh? Sementara saya sudah membunuh 100 orang. Jadi ulama ini pinter. Dia tidak salah secara etika keulamaan, tapi tetap memberi harapan tobat. Wama yaqulu bainaka wa bainahu. Wama yaqulu bainaka wa bainahu. Siapa bisa menghalangi orang untuk tobat? Siapa yang bisa menghalangi Allah untuk menerima? Secara etika keulamaan, secara etika kefasihan benar. Siapa yang bisa ngatur pangeran? Ini orang ini kita apa? Pokoknya siapa yang bisa ngatur pangeran? Jadi ini benar ya. Ini yang mau resiko ngalah mata ini ya. Siapa yang benar? Wama yaqulu bainaka wa bainahu. Wama yaqulu bainaka wa bainahu. Akhir redaksinya soal-soal dia misalnya bukan pidato cerita kamu mau ini dulu kita ini orang nak kasih lagi ya itu gitu caranya jawab ulama tadi apa siapa bisa menghalangi antara kamu dan Allah paham ini perlu dicatat ya enggak dijawab tadi kamu mau baca rata dulu ini cerita malaikat ini nah, terus lalu dalam keluarga gimana? Kamu itu hidup di komunitas geng. Komunitas geng tentu setiap ada masalah solusinya membunuh. Ini disebut ardisuk. Coba kalau kamu ingin tobat, pergilah ke bumi yang baik. Terutama di komunitas santri atau komunitas Islam. Iya katanya orang. Nah, ketika dia pergi, gitu orang pergi misalnya taruh saja 10 kilo dalam radius 20 kilo, dalam radius 20 kilo. Pas tengah-tengah mati. Dengan anak malaikat itu pengeran itu mas tengah-tengah apa? Malaikat ada semangat itu bagian tuh kalau kurang. Semangat malaikat itu semangat untuk menit dari malaikat. Itu bagian turunnya apa itu? Tukaran dua malaikat itu apa? Berarti ada malaikat itu tukaran rebut si pembunuh lagi. Malaikat ada semangat. Bukan rapot itu buruk terus. Malaikat ramah semangat dia kayak gini lihat tuh. Ketika bingung itu tukaran, lagi bagian itu apa enggak kamu tuh mau bingung. Ini juga nak malaikat itu sakit nombor. Orang itu malaikat suap-suap orang malaikat rasa duit. Bapak anjala lagi. Akhirnya Allah ngutus Jibril. Dua malaikat yang jembrok itu, yang konflik itu kamu tengahi. Ternyata Jibril ya tak pakai teori rasional saja. Ya tisu benar, dibanding rebutan ukur lah. Jadi Jibril ya rasional. Tisu, ukur ya kok. Karena itu para nama. Sekarang diukur, pas 10 kilo dia tak jengkal. Jadi 10 kilo ngangkai tak jengkal. Tak jengkal waktu itu. Karena ngangkai 10 kilo dia tak senti, berarti jatuh malaikat roh. Kan berarti masuk area malaikat apa? Ya waktu itu, ya kalah. Jadi ini malaikat itu juga lumayan zaman untuk malaikat. Tapi banyak catatan di mana malaikat itu rasa mudah.
Paham? Kemudian ini cerita. Nah, kalau balik mana cerita lagi. Ahli sunnah wal jamaah aswaja itu yang distandarkan setelah era tahun 300. Itu begitu tadi. Betul mengikuti antara saya periode Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau sekarang orang-orang Islam modern itu sering menanyakan, kalau itu kan diskriminatif. Lalu posisi ulama sebelum itu gimana? Ulama sebelum tahun 300 Hijriah itu karena qoribu askin bil Nabi, karena dekat sekali dengan periodenya Nabi. Itu belum ada istilatul ansab, belum ada istilatul ulum. Ilmu itu belum campur aduk karena mereka dekat sekali dengan generasinya Rasulullah. Taruh saja misalnya Rasulullah itu kan tahun 10 Hijriah. Nabi wafat itu ditanggali 10 Hijriah. Sehingga kalau Abu Bakar misalnya jadi khalifah itu dihitung langsung 11 Hijriah. Nanti ya, jadi Nabi itu kan di Medina hanya 10 tahun. Di Medina 10 tahun. Kalau tahun pertama dihitung 1 Hijriah, berarti Nabi wafat itu dihitung langsung 10. Dihitung langsung 10 Hijriah. Paham ya? Sehingga misalnya Abu Bakar jadi khalifah tahun 11 Hijriah apa tujuan tahun? Kemudian Nabi 8 tahun setelah. Maka tahun Hijriah itu dimulai kami Hijriah pun Nabi. Padahal Nabi ke Medina 10 tahun. Berarti pas Nabi wafat langsung ditanggali dengan tahun 10 apa? Tahun di atas 300. Itu masih dari itu akhir bin Nabi. Kenapa bin Nabi? Gini. Akhiruman mata minas sahabat. Orang yang terakhir mati dari sahabat itu ada yang mengatakan sekitar 110 Hijriah. Meskipun itu tahu gaib, tapi rata-rata ulama meyakini sekitar tahun 90 nopo. Berarti artinya tahun 90 itu masih ada sahabat. Artinya orang yang dalam kisaran tahun 100 Hijriah, 120 Hijriah itu masih ngaji ke sahabat. Zamannya orisinil. Paham ya? Dan pada tahun itu termasuk lahir Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Setelah Abu Hanifah lahir, terus ada Imam Malik. Imam Malik hanya butuh 1 rawi untuk sampai Rasulullah, karena dia tabi'in. Nah, setelah Imam Malik, ada generasi kedua, yaitu Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150, wafat 204. Sehingga Imam Syafi'i kalau sampai Nabi harus lihat orang tua. Setelah itu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, setelah periode itu sudah sampai ke Nabi itu membulat, mensubjektif. Nah, di sini ini mulai ada masalah, ada hadis maudhu, hadis do'if, hadis masalah. Semua mengatasnamakan qala nabi Rasul. Nah, di sini ini terus dibutuhkan standarisasi. Ya, napa tekan? Semua ilmu yang tidak mudawwan, ini rumah teman-teman. Enggak, terakhir kalau mendengang nasional ini urusan mati urusan cuma. Semua ilmu yang tidak mudawwan, tidak terdokumentasi, itu jangan dipakai. Karena kabeh wong muni gawe iki. Sehingga Imam Syafi'i untung karena ilmunya dia mudawwan. Ini lewat kitab mudawwan. Abu Hanifah juga mudawwan lewat Imam Abi Yusuf. Ahmad bin Hanbal juga mudawwan lewat Musnad Ahmad, termasuk ini Pulau Putih ini sange Musnad Ahmad. Yang mudawwan, yang musalsal mudawwan dipakai. Yang tidak mudawwan mau menikola Rasulullah tapi tidak bisa membuktikan silsilahnya, tidak dipakai. Karena kalau Mustafa ngajak musuh rawan nggak terpakai karena dia tidak punya sana. Kalau Allah terpakai karena dia apa? Sana. Sehingga Imam Malik yang beliau itu sekitar tahun 110, 120. Ketika itu dia menghentikan haddatsana Yahya, qol haddatsana Nafi', an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetap cerita rawinya. Nah, di sini ini seorang ulama harus cerita bahwa Nabi qala Rasul kamu dari siapa? Amman anta. Jadi tiap ada orang bilang ke Rasul ditanya, Amman anta, kamu dari siapa? Dari guru saya, misalnya guru kamu siapa? Yahya. Yahya Amman anta, saya dari Nafi'. Amman anta, biasanya kalau Nafi' dari Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, terus an Rasulillah. Nanti yang jalur Aisyah, Imam Sayyidah Aisyah punya murid, namanya Masruk. Masruk punya murid lagi, misalnya Abdurrahman bin Ja'far. Terus punya murid lagi. Kalau Abu Hurairah punya murid namanya A'raf. Makanya di hadis-hadis kalau an Masruk, an Aisyah. Kalau anil A'raf, an Abi Hurairah. Kalau an Nafi' rata-rata an Abdullah bin Umar. Ini penting kalau aturakan.
Andai kan tanpa sanad ini, maka semua qala Rasulullah itu mengintimidasi, justifikasi. Iya, kenapa justifikasi? Tentu setiap orang akan pakai nama besar untuk melegitimasi. Misalnya tentang Demokrat, ini jauh Pak SBY sakral. Kemudian Kiai jauh Habib Sopo, jauh ulama Sopo sakral. Tapi siapa yang membuktikan kalau itu benar-benar jauh? Zaman perang, zaman senang, setiap orang milik qala Rasulullah. Tapi siapa yang menjamin kalau qala Rasulullah sekarang sudah original? Makanya kasus di PIT itu bukan menyaksikan Dewi Nabi benar apa enggak, itu bukan. Apa betul Nabi memberikan demikian? Ya, ini orang mengatakan Abu Hati itu diimat. Mereka orang kok meragukan Dewi Nabi. Tapi orang dia bisa tahu enak. Dewi Nabi kok orang dia pun kata Dewi Nabi benar. Nggak tahu ngaji. Itu nggak tahu Cina. Orang kok masalah Dewi Nabi benar tahu orang memastikan kita enggak itu Dewi Nabi. Jadi ilmu hadis bukan ilmu nikah Nabi buatan. Ilmu rijalul asanid yang sampai ila Rasul. Nah, karena itu sudah campur aduk dibutuhkan ilmu hadis. Dibutuhkan apa? Ilmu hadis. Disebut al-jarh wa ta'dil lewat tambah. Ini kalau cerita ini cerita sekilas. Kalau cerita ini dekati Ramadan, kalau cerita misalnya menyangkut ulumul Quran, ini nyata. Kenapa Imam Asim yang generasinya lebih belakang, jadi Imam Qiraat itu paling senior, itu Ibnu Amir. Karena Ibnu Amir itu lahir qabla sanataini min wafati Rasulullah. Jadi sebenarnya kalau secara generasi itu tertua dengan Ibnu Amir. Karena beliau itu lahir qabla sanataini min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ibnu Amir ada Abi Amr, ada Ibnu Katsir, ada Imam Nafi'. Ini orang-orang tabi'in semua. Imam Nafi' itu dekat sekali generasi, tapi paling dekat itu Ibnu Amir. Imam Asim itu paling junior gitu. Setelah Imam Asim paling junior itu Hamzah, karena Hamzah itu muridnya Imam Asim. Ini kalau bicara sana. Imam Asim itu punya guru, namanya Abdurrahman bin Habib Abdulani. Abdurrahman bin Habib Abdulani inilah yang nate ngaji dari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Dia punya guru 4 sahabat yang ahli Quran. Nabi itu zaman Sugeng, itu sahabat yang film hafal Quran sempurna itu termasuk 4 ini. Dari 6 sahabat, Imam Asim dulu 4 sahabat. Karena Asim dulu betul menangis, karena Imam Asim harus lewat Abdurrahman bin Habib Abdullah. Kurang 1, jadi Abdullah. Abdullah itu sebagai ahli Quran, Imam Asim lewat Zirin bin Hubes. Imam Asim punya guru Zirin bin Hubes yang ngaji sama Abdullah. Imam Asim punya murid 2, namanya Imam Subah sama Imam Hafiz. Sebetulnya teliti Imam Subah. Imam Subah itu ngaji Imam Asim. Itu satu hari hanya 5 ayat. Sampai khatamnya 30 tahun. Dengan mati. Jadi sebenarnya mau setor nopo 5. Karena dia tidak kayak Hafiz itu. Wapa anak bro. Tak jijik itu nopo. Jadi ya ditulis ya nganggo titik atau ya sing suratul alif. Itu apa? Mulane nek kira apa ana waduke dibedakno ana alif sing sangka walian, ana alif sing sangka yai. Ya, dan ini punya efek nanti boleh imalah apa ini? Ya. Tapi itu dulu dipelajari betul. Jika lafaz-lafaz yang potensi, misalnya kata Imam Nafi', itu senangannya misalnya ibdal. Untuk lafaz wariyah tetap tidak ibdal, karena kalau hamzah diganti ya, dibaca wariyah, nanti hamzah diganti ya kan wariyah. Terus ya double, terus idgham dibaca apa? Wariyah. Itu untuk nantinya maknanya seger, rati penglihatan dan maknanya apa? Beda dengan yang lainnya diperlakukan ibdal. Kalau yuk minum jadi yuk minum. Itu begitu. Imam Nafi' juga tidak salah, karena dalam pola bahasa Arab itu Imam Asim juga tidak konsisten, sama kalau polanya tidak konsisten. Imam Asim itu dalam fi'il anti ibdal. Kalau beliau bilang ya yuk minum, inama yuk minum, bukan minum tapi apa? Yuk minum, qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal mu'minun. Kalau yang pakai ibdal kan qad aflahal mu'minun, tidak mu'minun. Tapi dalam banyak hal Imam Asim itu juga ibdal. Misalnya walam yakul lahu kufuwan. Kira yang lain walam yakul lahu kufuwan, karena yang maknanya kembar itu bukan kufuwan tapi kufuwan. Pakai ram. Dan makanya kawin harus sama orang kufuwan. Makanya zamannya akif pak bulan. Imam Asim misalnya baca la isa wala huwa, huwa wala isa, bilwali. Ketika orang lain tidak isal, hus'an, nama? Hus'an. Paham? Jadi artinya Imam Asim sendiri juga sering melakukan apa? Isal.
Misalnya dalam tubuh hubungan sama kufuan. Ini kalau cerita. Tapi semuanya ini punya sanad ila Rasulullah. Jadi itu memang Nabi zaman Sugeng ngendikan umur tuan atau Al-Quran ala sab'ati akhrufin fatra'u ma ta'asyara min. Terus suatu saat ada generasi disebut Al-Qur'an Ustaz. Ya itu. Yang macam itu dipertanggungjawabkan. Apa sih ngaji dek sopo? Mau tanya ini ngaji dek sopo? Aku mau tanya ini ngaji dek Imam Asim. Imam Asim tiap mau terhuruf kita apa? Itu yang mau tanya ini ngaji dek sopo? Imam Asim jawab, aku ngaji itu Pak Abdurrahman bin Habib As-Sulam. Abdurrahman bin Habib mau tanya ini ngaji dek sopo? Aku ngaji dek Sayyidina Utsman, ngaji dek Ubay bin Ka'ab, ngaji dek Zaid bin Sabit. Sudah dipertanggungjawabkan kan? Saya ini buatan ilmu tetap cocokan. Misalnya wong sing lemes sesuatu, ada wong sing ngalah, wong rapi suka. Itu karakternya dia menjadi satu ilmu anjuran. Wong sing karakternya keras, dia wong dia bisa itu lanang tau. Andai kan ilmu menuruti karakter nanti jadi gini, sing keras. Dia wong dia awal itu lanang tau. Maksud watak ya lo. Yes, Allah masuk diri itu disabar. Tapi kalau misal kayak saya jelas, ya aku watakku keras ya, lu mau nak ngomong misal aku ya roh ceritanya Nabi Perang itu lah, ya roh ceritanya Nabi Nyepura itu lah. Kita sebagai lama tak terang loh apa? Cerita perang itu tak terang loh, cerita Nyepura itu. Jadi misalnya uang sepihak, senjata ke wataknya, jadi gimana? Karena kalau ngomong, si Goten itu Nabi itu dipikir. Tapi minyak uang surah juga, sebenarnya minyak uangnya rasa nabi, paham? Dia nasir kan waktu ini cerita. Nasir waktu itu. Dia nak kepengen juga tengahkan sinah nabi, dia mau ngelukin. Tapi nak minyak dia, ada tak minyak ini rasa mah. Tak kalau kacis paling dirinya lah, minyak itu naik. Paham ya? Sehingga ketika lafaz yang sedang saya Allahulladzi khalaqakum min dhikrin. Imam Asim kita Imam Qasim kita menjadi itu. Aku nak ngaji di guru, makanya minta. Itu tidak bentuk. Tapi Imam Qasim dia karena dia seorang alim juga ngaji sama yang lain-lain. Dan dia juga mutalkan min Rasulullah itu punya hadis. Yang nabi macamnya itu. Sehingga Qira'ah Masyurah itu khusus lafaz itu tiga-tiganya dalam satu ayat. Nak dua tunjuk pendapet, nak dua tunjuk ini dia dituak oleh kita. Yuk, populer itu bikin. Korok tu ala asim, fakoro akan. Wa asim korok ala Abdurrahman bin Habib As-Sulami, fakoro akan. Wa Abdurrahman As-Sulami korok ala Usman bin Habib, fakoro akan. Ketika bentuk film akah dan dia misalkan orang kok sampai wah agak betul. Namanya misal kali lali ini lebar, no. Bahasa ini cerita. Karena kenapa saya cerita ini detail? Betapa bahayanya ilmu yang berdasar subjektivitas karakter. Mulai banyak Islam yang lemah di Afrika itu termasuk sebabnya itu. Orang-orang Afrika itu Islamnya di sana lewat para budak. Jadi mental budaknya itu kuat. Jika fatwanya tidak fatwa kompetitif. Beda dengan Islam yang di Eropa dan Spanyol. Orang Eropa itu orang kompetitif. Jika ketika Islam masuk Spanyol itu maju. Itu orang Eropa itu senang ngomong. Makanya pakar-pakar kain kasus Khawarizmi, kasus Al-Jabal, macam Islam buat Andalusia, Cordoba, nah ini bahasa-bahasa kita. Ulama yang terkenal kasus Asyibli itu tulisan Spanyol saya kira, no? Cordoba, itu maknanya Cordoba. Istana Alhambra, ini bahasa Arabnya Istana Alhambra. Wong Ilatnya udah kita tuh Alhambra. Kalau bahasa Arab apa? Alhambra. Islam yang ke Eropa cepat maju. Mereka orang-orang itu pakar, termasuk Ibnu Malik, Imam Syafi'i itu orang-orang Andalusia, karena orang Eropa. Jadi bangsa-bangsa, pokoknya yang disianati Nabi bukan kompetisi, bukan apa? Di mana sama Afrika bukan, yang teriman, dengan mau bisa mati rapopom, dengan ini. Tidak begitu. Jadi ini cerita betapa bahayanya sebuah tanah sekali salah, disalah terus. Makanya perubahannya Islam itu luar biasa kasus begini tentang India, kalian tentang Uzbek, kalian tentang Afrika, kalian tentang Eropa, kalian itu di pola-pola dasarnya kalian tapi mana kalau ada cerita, kalau sering punya itu yang Syiah, kalau Iran, wong Syiah teng Iran, itu rapati sholat, anak aurat itu berikut, mereka fanatik, ini juga aurat bisa
Islam Indonesia liwat India. Gue akidah ahli sunnah lan buka aurat dia. Sama tak ceritanya, mulai dari Persik sampai Yanti, Kristen juga ahli sunnah. Tapi nak masalah aurat ya cukup takut. Untuk Yanti nak patuh merasa maju baca pulau ini betul-betul. Jadi cuma itu yang ahli sunnah ini kan tuh tenang terus mulai dengannya nangis itu tidak teriku. Ahli sunnah, tapi nak aurat itu. Karena apa? Kena dilacak ke sejarah Islam Indonesia itu warisan ke Islam India. Ulama India tidak fanatik. Teman-teman buat film-film India, nang masjid ulama lanang wedok pun bernikah Islami bariku nari. Lalu cara menuti Pak, nanti kalau Anda masuk surga, karena Anda kira kita ada paling benar, itu nanti masuk neraka lewat aurat. Kalau saya kata tambahan akidahnya salah, masuk surga lewat aurat. Jadi mau ngahasi MPA, ini bedik-bedik lah, nah aurat, ini bedik juga. Ahli sunnah, untuk sing soleh anak aurat dia. Karena kata anda tak moromet. Gini lagi cerita. Kau betul-betul. Malaikat betul-betul tahun segitu. Malaikat yang kuno dewa nabi, wong moromet tiap langgai nyebut no. Tapi nabi ya, wong dibuka aurat tambahin. Mbak itu lagi dia terakhir. Sebenarnya ada saya konco pulau, kalau di konco suka. Kalau di pulau di konco tengah kampus suka. Itu rodok kurang ajar tenan. Di sini rodok setengah-setengah orang ajar tenan. Dia ini mantap nak jualnya tapi salah. Alasannya gampang. Itu anak dia ilmu tempo ngawur gak haram. Bapak, kamu itu gimana? Kan jadi dan sama Tuhan. Wah, ini anak kopisan tak topir. Kurang ajar. Jadi dia ini juga jalan kan saya jadi dan sama Tuhan. Wah, ini anak kopisan foto ini. Kalau punya itu gak benar putihkan. Jadi mereka tenang ya, memang jadi kan saya jadian sama Tuhan dan karena kebiasaan apa? Orang munir boleh jadian ya sama Tuhan. Wah mereka bisa kan aja. Jadi ini kepentingan kan apa bisa? Ya orang kurang ajar. Wah itu juga jadi mudah. Bentuk surah pengeran. Lagi ini kelamaan itu. Aku kalau lagi nak jawab, iya kan, itu aku nemu. Nang aja bapak, saya bilang sama Tuhan orang itu. Saya nak tawarin transak. Berbalik malam kan. Jadi kalau suwon di jamaah kalau memiliki sendiri. Apapun kamu percaya pada saya, masalah ilmu harus terbiasa musalsal ila Rasulillah. Karena tetap banyak yang tidak kita juga. Umpama ilmu yang tidak Mustafa yang rusak, nah jadi khusus rusak. Mereka nanti tidak ada asumsi yang objektif. Mau contohnya, sudah tahu yang zina masih dihukum salah, sudah tahu yang maling masih dihukum salah. Tapi kalau kita misalkan, ternyata Rasulullah pernah menceritakan sisi-sisi sudah tahu yang tanpa yang kita bayar. Sudah tahu yang maling, menyentuh. Kemudian yang masalahnya saat ini di sini, terus kalau ini mau bersemuanya. Jadi kalau suwon pokoknya Ramadan sering sampai saja. Terus ini semua tanggung Musnadul Ahmad, semua tanggung apa Musnadul apa? Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah hadis itu mufaddam ala Syafi'i. Sehingga kaktanya Musnadul Ahmad itu di atas Musnadul Syafi'i. Kalau masalah hadisnya itu kaktanya Musnadul Ahmad di atas Musnadul. Nah, ini di semua ini kalau kalian malam. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahadah. Jadi ini ya Allah jenengan sing ngatur langit ngatur bumi sing pirsa barang gaib barang syahadah. Ini ahadi ilaika fi hadhil hayatid dunya. Kula bersaksi tendunya niki bersaksi tenan anni asyhadu alla ilaha illa anta wahdak la syarika lak. Nah ini supaya sampean tauhidnya diterima Allah. Kula warai sanad ilmunya. Sanad napa? Mungkin sampean juga sering nilai tapi dorot arate bahwa ini kalau bidono sanad ilmunya. Gini. Ini kalau nyontokno sing ilmiah mawon. Ketika orang kuno dulu, kemana wong purba, generasi manusia batu. Misalnya melihat gerhana rembulan atau gerhana matahari, itu langsung ditutupi. Mereka jarene seringnya dipangan ditutupi dengan kitane waras dengan mirip. Engko misalnya roh pelangi, jare ngombe sego, jare sego retak kok dibuat apa?
Itu ada mitos-mitos. Sehingga orang karena menganggap begitu fungsinya matahari itu ada yang menyembah matahari, disebut agama Hindu. Nanti juga gitu, orang bisa menata kehidupan lewat hujan, terus orang mendewa-dewakan dewa hujan dan sebagainya dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW itu orang sudah mulai modern. Jadi misalnya kalau musim kemarau itu ditandai matahari terbit dari mana, kalau musim hujan dari mana, begitu juga seterusnya. Jika orang mulai mendewa-dewakan mana aja, bukan mataharinya, bukan rembulannya, tapi posisi orbit. Jadi misalnya kalau posisi rembulan di sana, berarti laut pasang. Jadi laut pasang surut itu tergantung posisi rembulan. Sudah mulai modern. Nah, nanti melihat gerhana juga gitu. Gerhana itu sebuah proses di mana matahari ketutupan bumi atau ketutupan rembulan sehingga apa gerhana. Begitu. Begitu juga masalah hujan. Itu saya hitung secara ilmu falak. Kalau misalnya mana zona ini gini-gini musim hujan, kalau gini-gini musim kemarau. Jika orang Arab itu bagi 4. Ini wonten sita, sowat, khorif, kalian roh, musim apa? Itu dia. Jadi kalau posisi rembulan di sini jarang hujan, kalau posisi matahari di sini musim apa? Hujan dan sebagainya. Memang nyatanya hitungan itu mesti benarnya. Secara falakiah, secara astronomi mesti apa? Kayak orang ngitung gerhana. Itu bisa dihitung betul. Lama gerhana sekian, di sisi sekian, dimulai detik sekian, selesainya menit. Jika kamu menentang ilmu ini jelas bodoh, karena ilmu ini terukur sekali. Oke, monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafuru ya Syakuru ma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa fi barakatid da'ina ilaika barakatil mutawassidina ilaika bi jaya habibika Muhammad. Ighfir ya Allah limba Ahmad minan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya wa ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadhihi ad-dar'i la kalimatika ya Allah. Hatta nakuna ya wa khudamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatika al-gharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah. Aqimna fi dhalika wa inna ala dhalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.